Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang dilimpahkan sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Selama beberapa waktu ke depan, saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bioenergetika yang meliputi komponen dan aplikasi bioenergetika. Untuk materinya sendiri akan dijelaskan oleh Lailatul Nisa, saya sendiri, dan Azra Salsabila. Pengertian bioenergetika. Bioenergetika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang keseimbangan antara pasokan energi dengan pembelanjaannya. Hal tersebut membutuhkan pengkajian secara fisiologis yang berkaitan dengan energi yang ditransformasikan di dalam suatu organisme yang hidup. Bioenergetika merupakan bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Komponen bioenergetika. Makanan yang telah dimakan oleh ikan akan mengalami beberapa proses, yaitu proses pencernaan, proses penyerapan, proses pengangkutan, dan proses metabolisme. Tidak semua makanan yang dimakan oleh ikan dapat diserap oleh tubuh ikan. Hal tersebut disebabkan oleh kekomplekan zat makan dan terbatasnya kemampuan ikan dalam mencerna makanan itu. Sebagian makanan yang tidak dapat dicerna dan diserap oleh tubuh akan dikeluarkan melalui feses, sedangkan zat makanan yang diangkut menuju organ target sebagian akan mengalami proses metabolisme yang terdiri dari proses katabolisme dan proses anabolisme. Katabolisme melepaskan energi bebas yang digunakan untuk menyusun jaringan baru, serta proses lainnya untuk menunjang kelangsungan hidup. Komponen bioenergetika secara umum dibagi menjadi 5, yaitu 1. Energi yang dikonsumsi, 2. Energi yang terbuang lewat feses, 3. Energi yang terbuang lewat ekskresi nitrogen, 4. Energi untuk pertumbuhan, dan 5. Energi yang digunakan untuk metabolisme. Berikut adalah rumus keseimbangan energi, yaitu E sama dengan EC plus EF plus EU plus EM plus EG. Dengan EC merupakan energi yang dikonsumsi, EF energi yang terbuang lewat feses, EU energi yang terbuang lewat ekskresi nitrogen, EM energi yang digunakan untuk metabolisme, dan EG energi yang digunakan untuk pertumbuhan. 1. Energi yang dikonsumsi. Pada saat keadaan cukup makanan, ikan akan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan energinya. Kebutuhan energi ini dapat dipengaruhi oleh stadia dalam siklus hidupnya, musim, dan lingkungannya. 2. Energi yang terbuang lewat feses. Makanan yang dimakan oleh ikan tidak semuanya dapat diserap oleh tubuhnya. Sebagian akan terbuang melalui feses. Jumlah feses yang dikeluarkan oleh ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari dalam ikan itu sendiri maupun dari faktor luar, yaitu lingkungan dan pakan. Jika data kecernaan energi dan nutrien pada ikan diketahui, maka total energi yang terbuang melalui feses dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. EF sama dengan 100 dikurangi ED dikali EC. Dengan keterangan, EF merupakan energi yang terbuang melalui feses, ED merupakan kecernaan energi, EC merupakan energi yang dikonsumsi. 3. Energi yang terbuang lewat ekskresi nitrogen. Zat makanan yang telah dicerna di saluran pencernaan kemudian akan diserap melalui dinding usus. Zat-zat dalam makanan yang diserap terutama yang mengandung energi seperti asam amino, asam lemak, dan gula sederhana di metabolisme. 4. Energi yang digunakan lewat metabolisme. Besarnya energi yang digunakan untuk metabolisme dan pertumbuhan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. EM sama dengan EC dikurangi EF ditambah EU. Dengan keterangan, EM merupakan energi yang digunakan untuk metabolisme, EC merupakan energi yang dikonsumsi, EF merupakan energi yang terbuang lewat feses, EU merupakan energi yang terbuang lewat ekskresi nitrogen. 5. Energi untuk pertumbuhan. Protein dengan nilai biologis tinggi dapat memicu penimbunan protein tubuh lebih besar dibandingkan dengan protein yang bernilai biologis rendah. Peningkatan kelebihan energi dari yang dikonsumsi menyebabkan
jumlah total protein yang ditimbun dan energi yang diretensi sebagai lemak meningkat. Sehingga apabila laju retensi lemak lebih cepat dan membuat meningkatnya energi yang dikonsumsi, maka menyebabkan terjadinya penimbunan lemak. Aplikasi bioenergetika pada perikanan. Dengan bioenergetika, manipulasi dapat dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan. Berdasarkan pada persamaan bioenergetika yang telah disampaikan sebelumnya, maka pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut. G sama dengan I dikurangi F plus U plus E. Jadi, berdasarkan pada persamaan G sama dengan I dikurangi F plus U plus E tersebut, upaya untuk meningkatkan efisiensi pada suatu tingkat energi yang dikonsumsi tertentu. Untuk itu, pertumbuhan harus ditingkatkan dan energi yang terbuang melalui feses serta energi yang digunakan untuk metabolisme harus diturunkan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya yaitu untuk yang pertama, meningkatkan energi yang dikonsumsi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memilih pakan yang sesuai dengan kebutuhan ikan, baik dari ukuran, bahan pakan, maupun warna pada pakan tersebut. Yang kedua, menjaga ikan agar tetap sehat, agar selera makan pada ikan tetap terjaga dan proses makan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, penambahan atraktan apabila diperlukan. Untuk yang kedua, untuk memperkecil terbuangnya energi melalui feses dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ukuran partikel yang digunakan sebagai bahan penyusun pakan hendaknya yang berukuran kecil sehingga dapat terhidrolisa dengan baik dan mudah. Yang kedua, komposisi kimiawi dan kandungan energi pada saat penyusunan ransum harusnya dikaitkan dengan umur ikan, kategori ikan, baik dari itu herbivora, karnivora, maupun omnivora. Yang ketiga, pada saat pembuatan ransum, hendaknya memilih bahan yang kualitasnya baik dan tidak mengandung toksik atau racun. Yang ketiga, untuk memperkecil terbuangnya energi lewat ekskresi nitrogen, upaya yang dilakukan adalah tingkat protein pakan yang tidak berlebihan. Yang kedua, tingkat energi pakan yang memadai. Dengan perkataan lain, dalam pembuatan formulasi pakan antara protein dengan energi yang tepat, sehingga asam amino lebih banyak dimanfaatkan untuk sintesa protein baru dan bukan untuk katabolisme guna menghasilkan energi. Yang terakhir, memperkecil pembelanjaan energi metabolisme. Energi yang digunakan untuk aktivitas meliputi energi untuk berenang, terutama pakan, dan mampu mempertahankan posisi tubuh keluar dari arus. Jadi, penghematan energi yang paling masuk akal untuk metabolisme adalah dengan menghemat energi untuk aktivitas, yaitu pembatasan ruang gerak yang disertai pemasukan oksigen dan pakan yang memadai. Yang kedua, pengaturan arus air yang tepat sehingga pembelanjaan untuk menentang arus relatif kecil. Dalam hal ini, arus hanya berfungsi untuk mengeliminasi bahan yang diekspresikan oleh ikan. Presentasi dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.